Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Dukung like, komen dan share-nya kakak. Selamat mendengarkan. Benua penciptaan, ras monster. Setelah jamuan makan, satu demi satu sosok secara bertahap pergi dari sini dan kembali ke kamarnya. Tetapi ada sedikit kesungguhan di mata semua orang. Bagaimanapun, ini terkait dengan masalah yang memengaruhi masa depan semua orang. Tetapi mereka juga sangat tidak berdaya. Lagi pula, kekuatan pengadilan suci penciptaan telah melampaui harapan semua orang. Setelah mengirim hampir semua orang pergi, Xiao Yan juga perlahan-lahan menghembuskan udara kotor. Sungguh beruntung bertemu orang-orang ini di benua ini. Oleh karena itu, benua ini harus dilindungi apapun yang terjadi. Xiao Yan duduk dengan santai di luar aula utama, memandangi sosok cantik yang berdiri tidak jauh darinya, dan berkata dengan senyum tipis, kenapa kamu tidak tidur? Setelah beberapa hari ini, aku takut di sana tidak akan ada waktu yang begitu santai. Berdiri tidak jauh dari Xiao Yan adalah sosok yang cantik. Wanita itu sangat cantik, dengan wajah halus, selendang hitam dan rambut panjang. Wajah cantik seperti musim semi, batang hidung mulus, dan sepasang bibir kemerahan. Gaun putih panjang membalut tubuh indah, diikat dengan ikat pinggang biru, dan dada tampak semakin menjulang. Berdiri di depan Xiao Yan dengan sepasang kaki ramping, seluruh orang itu ramping, terlihat luar biasa luar biasa. Orang ini secara alami adalah dokter peri kecil. Bagi Xiao Yan, dokter kecil itu selalu memiliki perasaan yang berbeda, melebihi teman, tetapi mereka bukan suami istri. Banyak hal yang tidak dapat dikatakan kepada orang luar dapat dibagikan kepada orang luar. Dokter kecil dikatakan. Dokter peri kecil melirik Xiao Yan, lalu menghela nafas lemah berada di paviliun gelap. Dokter peri kecil mengetahui banyak hal, misalnya, apa yang terjadi kali ini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk membalikkan hal ini. Dokter peri kecil memandang Xiao Yan dan kemudian berkata, meskipun sulit untuk melindungi seluruh benua, dengan kekuatanmu saat ini, itu sudah cukup untuk melindungi beberapa orang. Terkadang, jangan memberi dirimu terlalu banyak tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab, hidup semakin lelah. Ketika dokter peri kecil mengatakan ini, dia juga memiliki sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Semakin banyak yang dia alami, semakin banyak yang dia lihat, semakin banyak hal yang ingin dia lindungi, hal terpenting yang sering tidak dapat dia lindungi. Xiao Yan melirik dokter kecil itu dan berkata dengan sedikit senyum, kamu tidak percaya padaku. Setelah dokter peri kecil memberi Xiao Yan pandangan kosong, dia juga duduk tidak jauh dari Xiao Yan, menatap Xiao Yan dan berkata, mereka benar, dunia ini bukan lagi dunia satu orang. Meskipun seseorang itu kuat, tetapi pada akhirnya sulit untuk mengubah seluruh situasi. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata Xiao Yixian, dia tidak menyangkalnya, dan kemudian berkata kepada Xiao Yixian, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan hal-hal yang saya tidak yakin. Dengan kekuatan saya saat ini, bahkan jika saya benar-benar bertemu Dewa Perang untuk bisa melawannya. Dan, setelah dokter kecil mendengar Xiao Yan, dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Dan kemudian berkata langsung kepada Xiao Yan, apapun yang Anda inginkan, saya akan memperhatikan tindakan pengadilan suci penciptaan. Dan jika ada yang salah dengan mereka, saya akan segera waktu akan memberitahu Anda. Setelah dokter peri kecil melirik Xiao Yan, dia bangkit dan berkata kepada Xiao Yan, aku pergi, kamu bisa melakukannya sendiri. Xiao Yan memandangi dokter kecil yang akan pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Meskipun dokter kecil itu tidak mengatakannya dengan jelas, pada dasarnya dia bisa mendengar kekhawatiran dokter kecil itu. Namun, benua Douqi diserang dan yang kuat mengamuk, Xiao Yan kehabisan akal, dan tidak mungkin melindungi semua orang di benua Douqi di antara banyak orang kuat. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan jiwa di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, menyebar ke sekitarnya, dan nyala api di sekitarnya juga berangsur-angsur meredup pada saat ini. Pada saat ini, dengan Xiao Yan sebagai pusatnya, nyala api di sekitarnya menyerah kepada Xiao Yan satu demi satu, dan seluruh gunung menjadi redup saat ini. Setelah sekian lama, Xiao Yan menarik kembali kekuatan jiwanya, dan api di sekitarnya juga secara bertahap kembali ke keadaan semula pada saat ini. Semuanya tampak sedikit aneh. Apakah masih dekat? Xiao Yan melihat sekeliling dan tidak bisa menahan nafas. Pengalaman seperti apa untuk mengontrol domain? Pada saat yang sama, pengadilan suci penciptaan. Di aula ini, ada 3 sosok. Ketiga orang itu ada di aula,
dan seluruh aula sangat sunyi. Sudah selesai sesuai rencana. Jika tidak ada kecelakaan, keluarga Murong dapat dikendalikan dengan sukses. Liu Feng memandang si Muyu dan tersenyum. Ketika He Sunyang mendengar kalimat ini, dia menunjukkan sedikit keraguan. Apakah Anda benar-benar yakin dapat mencegah keluarga Murong menjadi curiga? Lagi pula keluarga Murong bukanlah keluarga biasa. Liu Feng berkedip, memandang He Sunyang dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bagaimanapun juga, tugas Murong Qingyun bukanlah mengendalikan seluruh keluarga Murong. Si Muyu melirik dua orang di depannya, lalu berkata, oke, jangan bertengkar lagi. Kali ini aku membiarkanmu datang ke sini untuk hal lain, benua Douqi. Ketika kalimat ini jatuh, Liu Feng dan si Muyu segera menutup mulut mereka. Mereka telah menebak secara samar tentang masalah ini, dan kalimat si Muyu kali ini tidak diragukan lagi secara langsung mengkonfirmasi kalimat ini. Dengan Skyfire Ray dan Heavenly Water saat ini di tangan kita, cukup untuk terus membuka dua jalur menuju pesawat yang lebih rendah. Alasan mengapa saya memilih benua Douqi adalah upaya saya. Tentu saja, pendapat yang lebih penting adalah untuk mendapatkan api langit dan air surgawi dari Xiaoyan. Jika perang ditempatkan di benua penciptaan, itu pasti akan menarik banyak orang kuat untuk bersaing. Tetapi jika ditempatkan di benua Douqi, maka mereka tidak akan terhindarkan. Si Muyu memandangi dua orang di depannya, dia langsung menyatakan tujuannya. Kali ini, saya berjanji pada klan Tian Feng kuno dan memberi mereka benua Douqi. Namun, untuk memastikan semuanya berjalan lancar, saya berencana untuk membiarkan salah satu dari kalian memasuki benua Douqi. Si Muyu menatap dua orang di depannya, berkata dengan sedikit harga diri. Aku akan pergi. Setelah He Sunyang melirik si Muyu, dia mengambil tugas ini tanpa ragu-ragu. Lagi pula, Xiaoyan membunuh Qin Guang, dan sudah waktunya dia mengakhiri keluhan ini. Setelah si Muyu mendengar kata-kata He Sunyang, dia mengangguk dan berkata, dalam hal ini, maka Anda harus bersiap untuk membuka jalur dari benua penciptaan ke benua Douqi dalam 3 hari. Anda dapat menyebarkan berita, buka dalam 5 hari, dan ketika Xiaoyan bereaksi, kamu akan dapat mengendalikan seluruh benua Douqi. He Sunyang tetap diam, dan setelah sedikit memberi isyarat dia pergi untuk bersiap. Setelah He Sunyang pergi, si Muyu kemudian berkata kepada Liu Feng, pada hari itu, kamu juga membawa orang ke sana, dan bila perlu, aku akan datang sendiri. Melawan benua Akademi Kanaan. Akademi ini terletak di persimpangan Kekaisaran Jiama dan 3 kerajaan lainnya beberapa tahun yang lalu, dan dikelilingi oleh wilayah tanduk hitam yang terkenal. Namun, karena kedatangan ras jiwa yang tiba-tiba, seluruh wilayah pelosok hitam dibantai, tetapi Akademi Kanaan dipindahkan ke makam surgawi tepat waktu karena perlindungan Kaisar Yan Xiaoyan, sehingga menghindari nasib dihancurkan. Dan setelah pertempuran dua kaisar, akademi ini didirikan kembali di tempat yang sama karena perlindungan Tianfu. Akademi ini menjadi pusat perhatian samar untuk menjadi akademi nomor 1 di daratan. Karena akademi ini telah membina seorang kaisar pertempuran, Kaisar Yan Xiaoyan, yang bisa disebut sebagai penyelamat seluruh benua. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya telah mengirim generasi muda mereka ke Akademi Kanaan untuk pelatihan. Lagi pula Akademi Kanaan memiliki sumber daya yang cukup. Saat ini, tidak jauh dari halaman dalam canaan Chol Lege, Griffin terbang. Ada banyak wajah muda di atas Griffin. Bersemangat, karena mulai sekarang, mereka akan menjadi bagian dari halaman dalam canaan Chol Lege. Hanya saja mimpi orang-orang ini indah, tapi kenyataannya kejam. Griffin terbang tiba-tiba berhenti di depan hutan besar. Semuanya turun dari singa dan bangau. Pada saat ini, raungan datang dari seekor Griffin. Segera, putra surga yang bangga dari pelataran luar jatuh dari Griffin tanpa ragu-ragu, tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Ada sosok di depan semua orang. Itu adalah seorang wanita dengan gaun merah menyala dan wajah halus. Dia memegang cambuk panjang di tangannya. Dia mengayunkan cambuk itu dengan ringan, membawa tekanan besar pada orang-orang. Meskipun dia wanita cantik, dia lebih seperti harimau betina. Meskipun banyak orang tidak mengerti adegan ini, mereka tetap tenang. Bagaimanapun, wanita ini sekarang menjadi dekan halaman luar canaan Chol Lege. Kekuatannya yang luar biasa membuat semua orang merasa gemetar dan membuatnya marah. Hanya satu tamparan yang bisa membuat Anda berbaring selama beberapa bulan. Orang ini secara alami adalah Hujia, seorang siswa yang memasuki halaman dalam Akademi Jianan di kelas yang sama dengan Xiaoyan. Saat ini, ada juga sosok yang berjalan keluar di hutan, dan pemimpinnya juga seorang wanita.
Dia memiliki pedang panjang berwarna biru di tangannya. Dia memiliki wajah yang cantik, dan yang paling menarik adalah sepasang kakinya yang ramping. Dia mengenakan rok pendek saat ini, memancarkan godaan yang tak terbatas. Saudari Hujia, para siswa yang dikirim ke sini kali ini lebih kuat dari semua siswa sebelumnya. Bahkan ada banyak yang kuat dalam semangat juang. Xiao Yu melirik para siswa ini, mengungkapkan sedikit kepuasan. Memikirkan kembali, bahkan Xiao Yan dan yang lainnya memasuki akademi pada level Doushi yang hebat, bahkan Douling tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi kali ini siswa baru benar-benar tidak normal. Ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yu, semua siswa di luar tidak bisa membantu tetapi membusungkan dada mereka, dan ada sedikit kebanggaan di wajah mereka yang sedikit hijau. Mereka masih memiliki beberapa kebijaksanaan. Wanita cantik yang keluar dari halaman dalam ini pasti adalah seorang penatua dari halaman dalam. Mereka secara alami sangat senang jika seorang penatua memuji diri mereka sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yu, Hu Jia melambaikan cambuk panjang di tangannya dan berkata, tidak peduli seberapa kuatnya itu, bagaimanapun juga, itu hanya beberapa bunga yang belum mengalami pengalaman. Akademi Canaan hari ini semakin kuat dan lebih kuat, dan wilayah tanduk hitam juga semakin kuat. Itu tidak ada lagi. Mereka tumbuh begitu besar. Banyak orang tidak pernah melihat darah, membunuh orang. Mereka rentan. Di masa lalu, pinggiran Canaan Chol Lege adalah Black Corner Region. Banyak orang menatap Canaan Chol Lege. Outer School mendapat pelatihan yang bagus, tetapi pelatihan semacam ini telah menghilang dengan kekuatan Canaan Chol Lege. Ketika Xiao Yu mendengar kalimat ini, dia tersenyum dan berkata, coba saja dan kamu akan tahu. Lagi pula, ini adalah tradisi Akademi Canaan kami. Saat kata-kata ini jatuh, Hu Jia juga menunjukkan senyum tipis. Xiao Yu melirik sekelompok siswa di depannya, tersenyum dan berkata, sebelum Anda memasuki halaman dalam Akademi Jianan, kami memiliki ujian. Setelah Xiao Yu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan kartu-kartu itu terbang keluar dari tangan Xiao Yu dan mendarat di tangan para siswa. Ada nomor di kartu ini di tangan Anda, dan nomor ini mewakili nomor energi api. Tugas Anda adalah mengambil kartu energi api ini dan melewati hutan ini. Waktu ujian adalah 5 hari, dan setelah 5 hari, semua orang yang nilai energi apinya kurang dari 3 hari tidak dapat memasuki halaman dalam. Penilaian dimulai sekarang. Xiao Yu memandangi sekelompok siswa di depannya dan menunjukkan sedikit senyuman. Saat ini, sosok itu juga bingung ketika mendengar kata-kata Xiao Yu. Bukankah mereka baru saja melewati hutan dengan membawa kartu? Ini bukan batu besar, bukankah mudah untuk dilewati? Satu demi satu sosok berjalan memasuki hutan dari tepi hutan tanpa ragu, dengan tatapan penuh tekad. Namun, tidak lama kemudian, terdengar teriakan di dalam hutan. Hu Jia melirik Xiao Yu dan berkata, berapa banyak orang kuat yang telah kamu atur? Xiao Yu melirik Hu Jia dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu bisa memeriksanya. Hu Jia melirik Xiao Yu, dan matanya menyapu kaki panjang Xiao Yu. Keluarga Xiao benar-benar memiliki banyak wanita cantik, tidak hanya Xiao Suner tetapi juga Xiao Yu. Kaki-kaki itu sangat menggairahkan, aku sangat ingin menyentuhnya. Tapi setelah ragu-ragu sejenak Hu Jia berhenti. Awalnya, bakat Xiao Yu tidak sebagus miliknya, tetapi ada sesuatu yang disebut darah Doudi di dunia ini, jadi kekuatan wanita ini telah melampaui miliknya. 3 roh petarung bintang 9, 2 raja petarung, tes-tes benar-benar kejam, tidak ada satu kaisar petarung, kau gila. Hu Jia menatap Xiao Yu dengan sedikit keterkejutan. Xiao Yu mengangkat bahunya dan berkata, bukankah mereka kurang dalam pelatihan? Kalau begitu mari kita memiliki pengalaman yang baik. Bukankah kita juga datang ke sini? Hanya saja keajaiban kelasmu gagal muncul kembali. Ketika Hu Jia mendengar Xiao Yu menyebutkan kejadian itu, ingatan di benaknya juga muncul ke permukaan. Ada 5 orang di awal, Bai San sudah lama menghilang, Xiao Yan Saner memasuki pesawat luar dan menghilang. Tepat ketika mereka berdua terdiam beberapa saat, perubahan besar secara bertahap terjadi di langit Canaan Chol Lege. Langit tampak terkoyak, sebuah lubang besar langsung keluar, dan sumber energi kaisar mengalir ke benua Douqi seperti banjir. Di bawah baptisan Ki asal kaisar ini, Xiao Yu merasa bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru. Ki asal kaisar mengalir ke benua Douqi seperti air terjun di langit, itu sangat spektakuler, dan banyak orang terkejut ketika mereka menonton pemandangan ini.
Dari benua Douqi, ada juga Kaisar Dou yang memasuki bidang luar, dan benua Douqi juga memiliki sejumlah Kaisar Qi. Jika tidak, akan ada begitu banyak jenius Douling di Akademi Canaan. Namun, ini adalah pertama kalinya sumber energi Kaisar muncul, dan telah menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, sosok-sosok di halaman dalam Akademi Kanaan juga secara bertahap terbang ke sisi ini, dan semua orang mau tidak mau merasa sedikit senang ketika mereka melihat ledakan energi Kaisar ini. Jika terjadi kesalahan, pasti ada setan. Saya khawatir ini bukan hal yang beruntung. Lihat, seseorang sepertinya telah keluar dari lubang itu. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari lubang itu. Tidak lama kemudian, sosok muncul di langit. Dan ketika Xiao Yu melirik sosok di langit, kulitnya juga menjadi sangat jelek. Karena ada aura kuat yang datang dari orang-orang ini, dan orang tidak bisa tidak menyembah mereka. Xiao Yu melirik orang-orang ini, tidak yakin apakah orang-orang ini adalah musuh atau teman. Tetapi sarafnya membeku, karena ada banyak siswa dari Akademi Jianan di belakangnya. Pada saat ini, Hu Jia juga datang di depan Xiao Yu, dan berkata kepada Xiao Yu, kekuatan macam apa orang-orang ini? Mengapa kamu hanya melihatnya? Hatiku merasa sedikit dingin. Sekarang Hu Jia juga telah mencapai tahap Douseng, dan dia pasti dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh benua Douqi. Tetapi orang seperti itu masih merasa sangat ketakutan, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan lawan. Xiao Yu juga menggelengkan kepalanya, dan pada saat ini, sesosok terbang keluar dari Akademi Jianan, mendarat di depan orang-orang itu, dan berkata dengan sedikit waspada, aku tidak tahu siapa kamu, kenapa itu muncul di sini. Muncul di langit adalah seorang pria berpakaian putih, sangat tampan. Orang ini secara alami adalah tetua kehormatan Universitas Kanaan, dan tentu saja dia juga seorang kaisar pertempuran di benua Douqi sekarang. Bakat Lin Xiuya awalnya sangat kuat, karena Xiao Yan memberi Lin Xiuya banyak pil sebelum meninggalkan daratan. Jadi Lin Xiuya telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan telah menjadi petarung yang kuat. Jika bukan karena jalan pemandu sudah lama tidak muncul, mungkin Lin Xiuya telah meninggalkan benua Douqi saat ini, merindukan dunia yang lebih luas. Lin Xiuya sedang mengunjungi Canaan Chol Lege saat ini. Lagi pula, dia juga lulusan Canaan Chol Lege. Namun, ketika seseorang muncul di ruang Akademi Canaan, Lin Xiuya secara alami langsung berdiri. Karena aura yang sangat kuat datang dari pihak lain, sikap Lin Xiuya menjadi sedikit lebih hormat. Karena Lin Xiuya secara bertahap menebak identitas orang-orang luar ini. Tetapi pada saat ini, pihak lain tampaknya tidak menganggap serius Lin Xiuya sama sekali, dan berkata langsung kepada pemimpin, Tuan Muda, saya sudah memeriksanya, dan klan Tian Feng kuno kita telah kehilangan semua darah di benua ini, hanya sedikit orang dengan sisa darah yang selamat. Ketika Feng Ling mendengar kalimat ini, dia mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka tidak perlu membuang energimu. Temukan aku klan Xiao di dunia ini, pertumpahan darah. Dengan hanya satu kalimat, Lin Xiuya dan Xiao Yu di tanah mau tidak mau melebarkan mata mereka. Karena Xiao Yan adalah kaisar petarung yang hanya muncul di benua Douqi hampir 10.000 tahun yang lalu, klan Xiao juga menjadi ras nomor satu di benua Douqi, tetapi pihak lain baru saja datang ke benua Douqi untuk membantai seluruh Xiao klan, yang bukan masalah sederhana. Ketika Xiao Yu menonton adegan ini, dia juga terbang langsung dari tanah, datang ke langit dan berkata dengan sedikit ketidakpedulian, siapa kalian? Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan klan Xiao untuk menyinggung kalian. Anggota klan Xiao tersebar di benua Douqi dan di kota Wutan. Tetapi saat ini tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik Doudi di klan Xiao, jadi Xiao Yu tidak punya pilihan selain berdiri saat ini. Hanya saja Xiao Yu tidak tahu harus berbuat apa, lagi pula orang-orang ini sepertinya bukan orang yang berakal sehat. Ketika Xiao Yu mengucapkan kata-kata ini, dia segera merasakan gelombang kekuatan penindas jatuh di tubuhnya di bawah pengaruh kekuatan penindas yang mengerikan ini. Xiao Yu segera kehilangan kemampuan untuk terbang, dan seluruh tubuhnya jatuh langsung dari langit ke bawah. Xiao Yu, ketika Hu Jia melihat pemandangan ini, dia buru-buru terbang untuk menangkap Xiao Yu. Apa asal-usul sekelompok orang di depannya ini? Hanya saja momentumnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tapi saat ini, dari kehampaan, sebuah kalimat menyebar dari langit ke seluruh benua Douqi. Saya Feng Ling, tuan muda dari klan Tian Feng, yang akan menjadi penguasa benua Douqi di masa depan.
Sekarang, orang-orang di benua Douqi mendengarkan saya, dan menghadiahi mereka yang telah kehilangan klan Xiao. Siapapun yang melindungi dan melindungi klan Xiao, atau ingin mereka yang ingin melawan, bunuh tanpa ampun. Sebuah berita menyebar ke seluruh benua Douqi, dan segera seluruh benua Douqi mendidih. Beberapa tahun ini, klan Xiao telah menjadi penguasa benua Douqi, hampir dalam posisi tidak bergerak, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani memprovokasi klan Xiao saat ini. Klan Tianfeng, ras macam apa ini? Pada saat ini, wajah Xiao Yu pucat. Ini hanyalah mimpi buruk bagi klan Xiao. Bukan hal yang baik untuk pembangkit tenaga listrik yang menakutkan muncul di benua Douqi. Tetapi pada saat ini, sesosok keluar dari lubang itu, dan kemudian melintas di depan Feng Ling dan berkata dengan tatapan yang agak acuh tak acuh, apakah klan Tianfeng kuno begitu toleran? Selain paksaan dan godaan, tidak ada yang lain, metode baru. Sesosok berdiri di kehampaan, dan tatapannya jatuh dengan dingin pada anggota klan Tianfeng kuno. Orang ini secara alami adalah Xiao Yan, dan Xiao Yan juga merasakan sedikit kegembiraan ketika dia kembali ke benua Douqi lagi. Tetapi setelah kegembiraan itu, dia masih memiliki ekspresi yang bermartabat. Jika masalah hari ini tidak ditangani dengan baik, mungkin seluruh benua Douqi akan mengalami bencana. Pada saat ini, semua siswa Canaan Chol Lege tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemangati sosok yang memandang ke langit. Ini adalah idola dari banyak orang. Canaan Chol Lege bisa bertahan karena senior ini. Setelah bertahun-tahun, saya tidak menyangka senior ini bisa menyelamatkan Canaan Chol Lege lagi. Xiao Yan berdiri di atas kehampaan, hanya berdiri di depan semua orang di Tianfeng kuno sendirian, tetapi membawa tekanan kuat bagi semua orang. Meskipun Xiao Yan belum benar-benar menjadi dewa pertempuran saat ini, banyak orang masih merasa takut terhadap Xiao Yan, dan bahkan tidak punya rencana untuk pergi dari sini. Feng Ling memandang Xiao Yan dan mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan muncul di sini begitu cepat. Menurut harapan mereka, rencananya selesai 2 hari lebih cepat dari jadwal. Bahkan jika Xiao Yan tiba-tiba mendapatkan informasi dan bergegas, itu akan memakan waktu tertentu. Jangka waktu ini cukup bagi mereka untuk mengendalikan seluruh Douqi benua, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa Xiao Yan akan muncul begitu cepat di depan mereka. Feng Ling memandang Xiao Yan, dan tangannya perlahan-lahan mengepal. Sekarang dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di tingkat tertinggi dari makhluk abadi berpangkat tinggi, dan dia masih selangkah lagi dari puncak tetapi pada dasarnya mustahil untuk dikalahkan. Xiao Yan dengan kekuatan ini tidak mungkin. Xiao Yan melirik tubuh Feng Ling, dan kemudian berkata dengan dingin, sekarang kamu telah mundur dari benua Douqi, kamu mungkin masih memiliki secercah kehidupan. Jika tidak, masuklah ke benua Douqi hari ini dan bunuh tanpa ampun. Kata-kata Xiao Yan sebelumnya sangat lembut, dengan nada diskusi, tetapi di belakang mereka ada ketegasan dan tekad. Ketika kalimat ini jatuh, itu berarti Xiao Yan saat ini telah berdiri di seberang benua penciptaan. Feng Ling masih ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan sebelumnya. Tetapi ketika Xiao Yan selesai berbicara, wajah Feng Ling sudah berdenyut-denyut. Ketika seseorang memasuki benua pertarungan Qi, tidak dapat dihindari bahwa lengan belalang itu digunakan sebagai mobil. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Ling kemudian berkata kepada Xiao Yan, karena kami berani muncul di sini hari ini, izinkan saya memberitahu Anda bahwa klan Tianfeng kuno kami akan hancur di benua Douqi hari ini. Anda membunuh saya sendiri, dan kami pembantaian jika Anda kehilangan kota. Saya ingin melihat apakah Anda dapat melindungi benua Douqi. Sebagai patriark muda dari klan Tianfeng di zaman kuno, Feng Ling juga orang yang sombong, bagaimana dia bisa membiarkan Xiao Yan menungganginya. Pengadilan suci penciptaan telah menaklukkan 2 benua. Jika gagal di benua Douqi saat ini, wajah apa yang akan dimiliki pengadilan penciptaan suci? Selain itu, kali ini di sekitar Feng Ling, tidak banyak anggota kuat dari klan Tianfeng kuno, tetapi ini tidak lebih dari pelopor klan Tianfeng kuno. Tidak akan lama lagi sejumlah besar anggota kuat dari Tianfeng kuno klan akan datang benua ini. Pada dasarnya mustahil bagi Xiao Yan untuk melawan seluruh klan Tianfeng kuno dengan kekuatannya sendiri. Xiao Yan memandang Feng Ling dengan sikap tegas dan hanya bisa menghela nafas. Dia tahu betul bahwa kali ini mungkin akan menjadi bencana yang tak terhindarkan di benua Douqi. Bahkan jika tidak ada klan Tianfeng kuno, mungkin akan ada banyak orang kuat datang ke benua Douqi. Karena itu, gunakan darah untuk memperingatkan semua orang bahwa tidak semua orang bisa datang ke benua Douqi.
Sejumlah besar kekuatan jiwa terpancar langsung dari tubuh Xiao Yan, dan semua pusat kekuatan Tian Feng kuno di sekitar Feng Ling segera kehilangan keseimbangan, jatuh dari kehampaan, dan menabrak tanah dengan keras di tanah, hidup dan mati tidak diketahui. Dan Feng Ling merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Ini adalah serangan jiwa. Seberapa kuat kekuatan jiwa bajingan ini, dan itu benar-benar akan membawa tekanan yang sangat besar pada dirinya sendiri. Namun, di bawah rasa sakit yang menyengat ini, kemampuan beradaptasi Feng Ling juga terwujud saat ini. Lapisan sisik emas juga muncul dari permukaan tubuh Feng Ling saat ini, dan kemudian sepasang sayap besar di belakangnya. Seluruh tubuh Feng Ling juga membengkak dengan cepat, dan monster besar muncul di atas kehampaan, menutupi seluruh tubuh. Langit menghalangi matahari. Di bawah serangan Xiao Yan, Feng Ling juga langsung berubah kecuali tubuhnya sendiri. Tian Feng kuno, atau keluarga Tian Feng kuno, adalah monster yang sangat kuat bahkan di benua penciptaan. Ketika Feng Ling berubah menjadi tubuhnya sendiri, di alam binatang, pusat kekuatan dari klan Phoenix Setan Langit juga merasakan kekuatan darah di tubuh mereka terstimulasi, dan kekuatan banyak orang juga meningkat secara dramatis pada saat ini. Saat ini, di Canaan Chol Lege, para siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api merasakan bayangan yang menyelimuti Canaan Chol Lege dengan sedikit ketakutan. Lagi pula, raksasa ini berada di luar imajinasi mereka. Semua siswa, cepat keluar dari akademi. Pada saat ini, Hu Jia memberi perintah kepada semua siswa untuk pergi tanpa ragu. Sejak pelajaran terakhir, Canaan Chol Lege juga telah membangun susunan teleportasi. Di satu sisi ada orang kuat yang bisa datang ke Canaan Chol Lege, dan di sisi lain memudahkan siswa untuk mengungsi. Hanya merasakan monster besar di langit, semua orang merasa anggota tubuh mereka lemah, sosok yang sangat menakutkan, bahkan Kaisar Huntian yang asli jauh di belakang. Xiao Yan, hari ini kamu pasti akan mati. Feng Ling memandang Xiao Yan dan matanya menjadi merah darah. Xiao Yan benar-benar menjijikkan, dan semua orangnya dipenggal oleh Xiao Yan bahkan sebelum dia bergerak. Bagaimana mungkin Feng Ling yang angkuh dan sombong menanggungnya? Feng Ling mengepakkan sepasang sayapnya sendiri, dan segera potongan-potongan bulu langsung melesat ke arah sekeliling dengan Feng Ling sebagai pusatnya. Karena kamu ingin melindungi benua ini, maka aku akan membunuh semua orang di benua ini. Ketika Feng Ling datang ke benua ini, yang dia inginkan bukanlah hidup damai dengan orang-orang ini, tetapi untuk memperbudak benua ini. Jika demikian, maka tidak apa-apa membunuh beberapa orang. Ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, wajahnya berubah, dan kemudian dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba gelombang semangat juang menyapu bulu-bulu itu, menutupi semuanya. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan membantumu. Nada suara Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Awalnya, karena Feng Ling adalah patriark muda dari klan Tian Feng kuno, Xiao Yan akhirnya menunjukkan belas kasihan. Tapi Feng Ling bunuh diri sendiri. Xiao Yan tidak ragu sama sekali, dan menembakkan satu jari langsung ke Feng Ling, dan segera jari besar itu langsung mengenai tubuh Feng Ling. Di tubuh Feng Ling sebuah lubang darah tertinggal. Dan potongan-potongan bulu yang dibuat Feng Ling semuanya menjadi abu saat ini. Kekuatan Xiao Yan di puncak tingkat tertinggi abadi secara alami memiliki keunggulan absolut di hadapan orang yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Namun, ketika Xiao Yan akan terus membunuh Feng Ling, sebuah suara juga muncul di telinga Xiao Yan, melihatmu menindas yang lemah, menindas dengan sangat keras, aku juga merasa sedikit gatal. Sesosok muncul di samping Feng Ling, dan tubuh Feng Ling juga dengan cepat menyusut, kembali ke bentuk manusia. Tetapi pada saat ini wajah Feng Ling pucat, dan masih ada darah yang mengalir dari dadanya, melihat ada juga sedikit kebencian di mata Xiao Yan. Bajingan ini benar-benar tanpa ampun. Jika bukan karena tubuh fisik yang kuat dari klan Tian Feng kuno, mungkin dia akan dibunuh oleh Xiao Yan saat ini. Pada saat ini, sosok lain muncul di depan Feng Ling, dan sosok ini secara alami adalah yang terkuat dari seluruh klan Tian Feng kuno, dan juga dewa pertempuran klan Tian Feng kuno, Surga Phoenix. Pada saat ini, ada sosok yang muncul di atas celah yang menghubungkan benua Douqi dan benua penciptaan. Orang-orang ini secara alami adalah anggota klan Tian Feng kuno. Hanya saja orang-orang ini sama sekali tidak berani mendekat ke sini, dan mereka masih sedikit takut pada Xiao Yan, dan mereka tidak berani mendekat ke sini dengan mudah tanpa perintah Feng Huangtian. Ketika Xiao Yan muncul di Feng Huangtian, dia mengerutkan kening. Orang ini adalah orang kuat dari klan Tian Feng kuno, dan dia memang sangat kuat. Menggunakan kekuatan puncak abadi untuk menghadapi abadi tingkat atas, dan kamu sangat galak.
Feng Huangtian melirik Xiao Yan, dan berkata dengan sedikit dingin, saya pikir intimidasi semacam ini sangat bagus, saya juga ingin mencoba tangan saya. Nada bicara Feng Huangtian agak dingin, tidak peduli apa, dia harus menyingkirkan Xiao Yan kali ini. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, dia memandang Feng Huang dan berkata, Yang Mulia bersikeras untuk mengatakan itu, dan saya setuju. Dalam setiap pertempuran, pemenangnya secara alami adalah yang kuat. Setiap kemenangan tergantung pada niat yang mulia. Bukankah begitu semua menindas yang lemah dengan yang kuat? Menghadapi tekanan dari Feng Huangtian, meskipun Xiao Yan merasa napasnya sedikit tertekan, dia masih tidak bisa menahan ejekan dan kembali. Di dunia ini, bukankah yang kuat adalah yang berkuasa? Bukankah pemenang itu kuat? Jadi setiap pemenang hanya mengandalkan yang kuat untuk menindas yang lemah. Ketika Feng Huangtian mendengar kata-kata Xiao Yan, dia secara alami tahu bahwa Xiao Yan mengejeknya dan membuat alasan seperti itu, tetapi dia tidak peduli. Hari ini dia hanya perlu membunuh Xiao Yan dan mengambil kembali api langit dan air langit pada Xiao Yan. Itu dia. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, bunuh anggota klanku, sakiti keturunanku. Hari ini aku akan memberitahumu kekuatan klan Tianfengku. Ketika Feng Huangtian mengucapkan kata-kata ini, sebuah douqi yang sangat besar meledak dari langit, dan seluruh benua douqi tampaknya telah menyelimuti benua ini. Melawan dewa kekuatan penghancur di benua penciptaan sangat menakutkan, dan bahkan lebih menakutkan di benua ini. Saat ini, di Canaan College, beberapa siswa yang belum mengundurkan diri merasakan tubuhnya gemetar saat merasakan paksaan, bahkan banyak yang merasa pusing dan hampir pingsan. Ketika Xiao Yan merasakan adegan ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata kepada seniornya, Yang Mulia, Anda bertekad untuk menyerang benua douqi. Sejak zaman kuno, pemenangnya adalah raja, dan saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, hari ini, Yang Mulia mungkin juga bertaruh dengan saya. Jika Yang Mulia menang, saya akan segera mundur, dan saya tidak akan lagi peduli dengan urusan benua douqi. Jika saya menang, klan Tianfeng kuno tidak akan pernah diizinkan masuk ke benua douqi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Feng Huang menatap Xiao Yan, dan langsung menamparkan Xiao Yan dengan telapak tangannya. Jika Anda mengatakan bahwa Yang Mulia Yongmian tidak mempermasalahkan keamanan tanah suci klan Tianfeng kuno, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Xiao Yan memandang Feng Huangtian dan tidak melawan sama sekali. Dan serangan Feng Huangtian yang hendak mencapai tubuh Xiao Yan juga benar-benar hilang. Xiao Yan, apakah menurutmu aku belum mempertimbangkannya? Kami memang telah menggunakan banyak ahli kali ini, tapi apakah menurutmu aku tidak akan meninggalkan siapapun? Feng Huangtian menatap Xiao Yan, mengerutkan kening. Kali ini Tianfeng kuno klan mengirim banyak orang kuat, dan keamanan tanah suci memang sedikit mengkhawatirkan. Jika Yang Mulia berpikir bahwa orang-orang yang saya tinggalkan dapat memblokir serangan God of War, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Xiao Yan merentangkan tangannya, tetapi tidak banyak bicara. Ketika kalimat ini jatuh, Feng Huangtian sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan dingin, keluarga naga kuno Taiksu. Apakah mereka punya nyali? Pengadilan suci penciptaan tidak akan membiarkan mereka pergi. Xiao Yan memandang Feng Huangtian dan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa mencobanya. Jika benua douqi hilang, maka tanah suci klan Tianfeng kuno juga akan hilang. Apakah Yang Mulia ingin menggunakan seluruh tanah suci sebagai taruhan? Atau, senior dewa pertempuran, dia pikir dia tidak bisa memenangkan taruhan melawan semut seperti saya. Ketika Feng Huangtian mendengar kata-kata Xiao Yan, dia mengerutkan kening, dan kemudian berkata, ceritakan tentang taruhanmu. Feng Huangtian memandang Xiao Yan, meskipun dia tidak bisa membantu mencabik-cabik Xiao Yan, dia masih tidak bisa membantu memberi Xiao Yan kesempatan seperti itu. Namun, Feng Huangtian masih memiliki kepercayaan diri yang kuat. Selama Xiao Yan mengajukan taruhan yang masuk akal, maka dia pasti bisa menang melawan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar jawaban Feng Huangtian, senyum tipis muncul di sudut mulutnya dan berkata, Mianxia bijak, permainanku sangat sederhana. Jika Mianxia dapat melakukan 3 gerakanku tanpa cedera, bahkan jika senior menang, jika senior bisa membuat senior terluka, bahkan jika aku menang. Xiao Yan memandang Feng Huangtian dan langsung menyatakan taruhannya. Kata-kata Xiao Yan tidak menyembunyikan sedikit pun, dan saat ini, semua orang di klan Tianfeng juga mendengar kata-kata Xiao Yan, banyak dari mereka tidak dapat membantu menunjukkan sedikit penghinaan.
Xiao Yan terlalu sombong, sebenarnya ingin menyakiti orang setingkat dewa pertempuran, itu terlalu tinggi untuk dirinya sendiri. Jika itu adalah dewa pertempuran biasa, Xiao Yan mungkin masih memiliki kesempatan. Tetapi yang di depannya adalah dewa pertempuran lama, dan dia juga eksistensi terkenal di antara para dewa pertempuran. Ketika Feng Huangtian mendengar perjudian Xiao Yan, seringai muncul di sudut mulutnya dan berkata, bagaimana saya bisa menilai bahwa saya terluka, apakah itu meninggalkan goresan di tubuh saya? Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata, tentu saja tidak, aku akan membiarkanmu mengakuinya sendiri. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang hampir sombong, Feng Huangtian berkata dengan dingin, menarik, sangat menarik. Sayang sekali dewa penjudi di Liga 4 Dewa tidak ada di sini. Kalau tidak, ini akan menjadi pertaruhan yang bagus. Jadi, Yang Mulia setuju. Xiao Yan juga menghela nafas lega. Yang paling dia takuti adalah Feng Huangtian tidak akan menyetujui permintaannya. Konfrontasi head to head, Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan lawan Feng Huangtian. Tapi Xiao Yan masih yakin berjuang untuk kesempatan bertahan hidup. Feng Huangtian menunjukkan sedikit senyum dan berkata, oke, maka semuanya akan seperti yang Anda katakan. Saya akan mengambil 3 langkah dari Anda, tetapi jika Anda kehilangan 3 langkah, Anda akan menyelamatkan hidup Anda. Feng Huangtian memandang Xiao Yan dengan sedikit jijik di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran Xiao Yan? Tetapi jika Xiao Yan berpikir bahwa ini dapat melindungi seluruh benua Douqi, dia akan terlalu naif. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Feng Huangtian setuju. Yang paling dia takuti adalah Feng Huangtian tidak akan menyetujui permintaannya. Dengan cara itu, bahkan jika seluruh tanah suci klan Tian Feng kuno dihancurkan, benua Douqi tidak akan dapat mempertahankannya. Tapi sekarang, biarkan Feng Huangtian menerima 3 jurus Xiao Yan, yang berarti bahwa dalam 3 jurus ini, Feng Huangtian tidak akan pernah bergerak melawan benua Douqi. Apalagi Feng Huangtian, sebagai dewa pertempuran, pasti memiliki harga dirinya sendiri. Menghadapi serangan Xiao Yan, Feng Huangtian pasti tidak akan mengelak. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya perlu menyerang dengan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, seluruh situasi tampaknya tidak menguntungkan bagi Xiao Yan, tetapi sebenarnya itu paling menguntungkan bagi seluruh benua Douqi. Jika tidak, jika dewa pertempuran diizinkan untuk mendatangkan malapetaka di benua Douqi, banyak orang akan mati. Feng Huangtian memandang Xiao Yan di depannya, lalu melambaikan tangannya sedikit dan berkata, tembak, kamu hanya memiliki 3 peluang. Setelah 3 gerakan, kamu dengan patuh menyerahkan apa yang aku inginkan, dan membiarkan klan Tian Feng kuno memasuki benua Douqi. Atau biarkan aku mengambilnya sendiri. Feng Huangtian memandang Xiao Yan dan tidak peduli sama sekali, meskipun kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat puncak penguasa abadi, akan terlalu konyol untuk ingin menyakitinya. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata Feng Huangtian, kekuatan jiwanya secara bertahap menghilang dari tubuh Xiao Yan, dan paksaan yang menakutkan secara bertahap menyebar dari Xiao Yan ke seluruh benua Douqi. Namun, jika dikatakan bahwa surga Phoenix membawa kekuatan yang sangat mendominasi ke benua Douqi, maka apa yang dibawa Xiao Yan ke benua Douqi adalah kekuatan yang luar biasa lembut yang menghibur semua orang di benua Douqi. Pada saat ini, di Akademi Canaan, Lin Xiuya juga telah kembali ke sini, merasakan kekuatan agung Xiao Yan, dan menunjukkan senyum masam. Awalnya mengira dia akan bisa mengikuti jejak Xiao Yan dengan menerobos menjadi Kaisar Dou, tapi sekarang sepertinya jarak antara mereka berdua sudah tidak diketahui lagi. Namun, Lin Xiuya masih memiliki kekhawatiran bahwa kekuatan Xiao Yan tampaknya sangat kuat, tetapi lawan Xiao Yan tampak lebih menakutkan. Saat ini Xiao Yan sudah dalam keadaan persiapan penuh untuk pertempuran, tetapi lawannya masih acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Xiao Yan. Saat ini, ketika Xiao Yu memandang Xiao Yan, dia juga sangat bersemangat. Saya tidak tahu berapa kali ini, tetapi pada saat yang paling kritis, Xiao Yan bergegas dan menyelamatkan mereka. Mungkin kali ini, Xiao Yan dapat menciptakan keajaiban dan menyelamatkan mereka. Tangan kanan Xiao Yu mengepal erat, menatap Xiao Yan dengan beberapa doa. Bajingan ini, aku tidak tahu siapa yang dia provokasi di luar, dan semua orang telah menemukan sarangnya. Tapi anak ini masih memiliki hati nurani, dan dia tahu untuk kembali. Hu Jia memandang Xiao Yan, dan mengucapkan kata-kata ini hampir dengan kejam bicara. Meskipun Hu Jia tidak tahu apa yang dibicarakan Xiao Yan dan orang yang sangat kuat itu,
Tetapi dari hal-hal merepotkan Xiao Yan di masa lalu, harus jelas bahwa orang itu pasti musuh Xiao Yan. Tentu saja, kata-kata Hujia tidak memiliki terlalu banyak permusuhan. Mereka hanya mengeluh tentang Xiao Yan. Lagi pula, Xiao Yan menyebabkan masalah dan mereka terlibat. Bukankah mereka berhak untuk mengeluh? Namun, Hujia masih menantikan kemenangan Xiao Yan atas setiap lawan seperti halnya Xiao Yu. Pada saat ini, duel di atas langit telah menarik perhatian banyak orang, dan banyak ahli dari benua Douqi juga muncul di dekat Universitas Kanaan, tetapi mereka merasakan ketegangan di langit. Dalam duel itu, banyak orang tidak dapat membantu tapi tenang orang yang menakutkan seperti itu telah melampaui toleransi seluruh benua Douqi. Panggilan. Perlahan-lahan mengembuskan napas busuk, Xiao Yan menatap Feng Huang di depannya dan berkata, jika itu masalahnya, tolong beri aku nasihatmu. Merasakan situasi di benua Douqi, Xiao Yan juga sedikit tenang. Meskipun ada sejumlah kepanikan di benua Douqi karena masuknya sejumlah besar kaisar asal Qi, situasi keseluruhan masih baik, dan kebanyakan orang masih bisa mempertahankan rasionalitasnya. Tentu saja, atau dengan kata lain, orang-orang ini benar-benar putus asa, bahkan tidak punya keinginan untuk melawan. Tentu saja, Xiao Yan juga menemukan apa yang dia cari di benua Douqi, meskipun dia tidak tahu apakah itu cukup atau tidak, apakah dia bisa menghentikan serangan ahli dewa perang, tetapi itu tergantung pada upaya manusia, dan itu tergantung pada Tuhan. Setelah Xiao Yan berbicara, dia juga menyatukan tangannya, membentuk tanda satu persatu. Gerakan Xiao Yan sangat lambat, tetapi setiap gerakan menekan energi pertempuran Xiao Yan bersama-sama, membentuk segel lengkap satu persatu. Apa yang digunakan Xiao Yan kali ini tentu saja adalah Emperor Sealjue dari klan kuno. Setelah Xiao Yan sendiri memodifikasi Emperor Sealjue, kekuatan serangannya langsung mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan paling cocok untuk digunakan dalam kesempatan seperti itu. Emperor Sealjue, 5 segel dalam satu. Dengan selesainya setiap segel, serangan Xiao Yan akan menjadi lebih mengerikan. Ketika semua serangan selesai, ruang di sekitar Xiao Yan sepertinya akan hancur. Pergilah. Ketika seluruh Emperor Sealjue selesai, Xiao Yan juga langsung menyerang dewa pertempuran klan Tianfeng kuno dengan gerakan ini. Dimanapun seni segel kaisar lewat, ruang juga menjadi terdistorsi, dan aura seperti pegunungan dan lautan yang luar biasa hancur ke arah Feng Huangtian. Ketika Feng Huangtian melihat gerakan Xiao Yan, matanya tidak terlalu berfluktuasi. Sebagai dewa pertempuran, dia telah berpartisipasi dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan masih banyak lagi pertempuran yang mengerikan. Xiao Yan ingin menyakitinya dengan serangan ini. Aku juga percaya diri. Melihat serangan Xiao Yan, Feng Huangtian tidak menghindar sama sekali, tetapi hanya berdiri di tempat. Lapisan cahaya keemasan terpancar langsung dari tubuh Feng Huangtian, membentuk perisai pertahanan yang menakutkan di depan tubuh Feng Huangtian. Ketika perisai pertahanan terbentuk, serangan Xiao Yan juga tiba pada saat ini, dan segel kaisar langsung mendarat di pertahanan Feng Huangtian. Tabrakan dahsyat terdengar saat ini, dan semburan cahaya menyilaukan terpancar dari langit. Mereka yang menyaksikan adegan ini tanpa sadar memejamkan mata dan menutup telinga. Orang-orang di benua Douqi bahkan lebih sengsara, meskipun Xiao Yan telah mempertimbangkan kerugiannya, masih banyak orang yang tidak tahan dan memuntahkan darah. Tabrakan ini berlangsung selama sebatang dupa penuh sebelum berangsur-angsur menghilang, dan pada saat ini, Feng Huangtian berkata dengan suara menghina, jika Anda hanya memiliki sedikit kemampuan, maka saya khawatir tidak akan ada pemborosan di masa depan. Kebutuhan waktu. Setelah peningkatan Xiao Yan, kekuatan Kaisar Yinjue telah sangat ditingkatkan, dan di bawah tampilan kekuatan abadi Xiao Yan, kekuatannya bahkan lebih mencengangkan. Jika itu adalah orang yang setingkat dengan Xiao Yan, mungkin dia akan terluka parah oleh pukulan ini, tetapi orang yang muncul di depan Xiao Yan saat ini adalah harta karun klan Tianfeng kuno. Siapapun yang merupakan pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran sudah cukup untuk melihat ke bawah di satu sisi. Meskipun serangan Xiao Yan kuat, terlalu banyak ingin menyakiti kaisar klan Tianfeng kuno yang dikenal dengan kekuatan pertahanannya seperti ini. Konyol. Feng Huangtian menerima langkah Xiao Yan tanpa insiden pada saat ini. Setiap orang yang menonton adegan ini tidak dapat menahan menelan seteguk air liur. Pertempuran dua kaisar saat itu sudah bisa digambarkan sebagai horor, tetapi apa yang dibawa surga Phoenix kepada orang-orang saat ini adalah keputusasaan yang mendalam. Setelah menenangkan auranya, Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi bermartabat.
Benar saja, orang yang kuat di level Dewa Perang pasti tidak mudah diprovokasi. Jika dia ingin benar-benar mengalahkan ahli Dewa Perang, dia mungkin harus melangkah ke level yang sama. Tetapi, meskipun dia hanya selangkah lagi dari ahli Dewa Perang, langkah ini adalah penghalang yang nyata. Di Great Way of Creation, ada banyak orang di level puncak keabadian, tetapi selama ribuan tahun, tidak ada yang berhasil melewati jurang ini dan menjadi orang yang kuat di level Dewa Pertempuran. Sebagian besar alasan untuk ini mungkin karena apa yang disebut Dao of Heaven, sebuah alam yang tidak memungkinkan banyak orang kuat untuk hidup pada saat yang sama. Jika tidak, persaingan antara yang kuat akan menyebabkan kekacauan dan seluruh dunia akan hancur. Oleh karena itu, jika Anda ingin benar-benar dipromosikan menjadi petarung yang kuat di level God of War, ada dua jalur yang bisa Anda tempuh. Yang pertama, yang disebut warisan. Generasi Dewa Pertempuran sebelumnya mewariskan kekuatan mereka ke generasi berikutnya, meninggalkan posisi tingkat Dewa Pertempuran untuk generasi mendatang. Yang kedua adalah menjadi dewa dengan memenggal kepala dewa. Tantang Dewa Petarung dengan kekuatan yang lebih rendah dari level Dewa Petarung, pancung Dewa Petarung, lalu berjalanlah di jalan yang menjadi milik Anda, bunuh Dewa Petarung, dan membuka jalan yang menjadi milik Anda, jalan Tuhan. Namun, baru-baru ini, karena kemunculan si Muyu, 3 pesawat yang lebih rendah telah digabungkan di benua kejadian, dan aturan langit dan bumi tampaknya telah berubah, dan kemungkinan besar posisi Dewa Pertempuran baru akan lahir. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak Dewa Pertempuran yang dapat muncul kali ini. Namun, semakin banyak orang berdiri di atas, semakin mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah ras mereka sendiri. Menempati posisi yang lebih rendah dihadapi, mungkin Anda bisa memiliki harapan untuk dipromosikan menjadi Dewa Perang. Dengan godaan seperti itu, bahkan kekuatan super pun tidak bisa tidak tergoda. Oleh karena itu, Feng Huangtian tidak bisa membantu tetapi bergerak. Dia harus mengendalikan benua Douqi. Hanya dengan cara ini dia bisa menumbuhkan satu atau lebih orang kuat baru untuk pelantian Feng kuno. Itu hanya membutuhkan satu Dewa Pertempuran lagi, dan kemudian kekuatan seluruh pelantian Feng kuno akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Hari ini, tidak peduli apa artinya Xiao Yan, dia akan mengendalikan seluruh benua Douqi. Mianxia terlalu tidak sabar, ini hanya langkah pertama. Ada 2 langkah lagi di masa depan, yang akan mengejutkan Mianxia. Xiao Yan memandang Feng Huangtian dan berkata sambil tersenyum. Kekuatan Feng Huangtian memang sangat kuat, dan kekuatan pertahanannya bahkan telah melampaui imajinasi Xiao Yan, namun Xiao Yan tidak pernah berencana menghadapi Feng Huangtian sendirian. Di Akademi Canaan, ketika Xiao Yu mendengar kata-kata Xiao Yan, dia benar-benar ingin pergi, dan menendang Xiao Yan dengan keras. Kapan nih, kamu masih berani ngomong kasar di sini? Kalau kamu punya kemampuan, kamu langsung bunuh dia dulu. Namun, Xiao Yu saat ini juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Lagi pula, kata-kata Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah menenangkan hati banyak orang. Jika Xiao Yan putus asa, mungkin benua Douqi akan benar-benar lenyap. Ketika Lin Xiuya mendengar kata-kata Xiao Yan, dia juga sangat tidak berdaya, sepertinya jarak antara dirinya dan Xiao Yan telah melebar tanpa disadari. Jika itu dia, menghadapi lawan seperti itu, pasti akan ada rasa frustrasi setelah tidak ada hasil, tapi Xiao Yan mampu mempertahankan ketenangannya, dan keberanian ini sudah jauh melampaui dirinya. Pada saat ini, bahkan dia hanya bisa berharap Xiao Yan benar-benar bisa menjadi liar dan menyelamatkan benua Douqi. Ketika Feng Huangtian mendengar kata-kata Xiao Yan, dia mencibir dan berkata, ini hanya perjuangan sekarat. Kamu harus jelas bahwa alasan mengapa aku menyetujui permintaanmu adalah karena kamu adalah satu-satunya harapan mereka. Selama ini satu-satunya api harapan terputus, maka mereka akan benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan dan benar-benar dirusak. Betapa kuatnya Feng Huangtian, hanya dengan satu pikiran. Dia jelas merasakan prestise Xiao Yan di seluruh benua Douqi. Pada saat ini, lebih dari 80% orang diam-diam berdoa. Berharap Xiao Yan dapat menahan serangan ini, simpan benua semangat juang. Tentu saja, seperti yang diharapkan Feng Huangtian, jika Xiao Yan gagal, maka bayangan akan menyelimuti hati mereka, yang tidak dapat dihapus mulai sekarang, mereka juga akan direduksi menjadi ikan atas belas kasihan orang lain. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, wajah Xiao Yan juga menunjukkan sedikit kesungguhan, tetapi segera Xiao Yan tersenyum dan berkata, Yang Mulia seharusnya tidak jelas. Saya memiliki gelar di benua Douqi, yang disebut Kaisarian.
Feng Huangtian sedikit terkejut, tidak yakin mengapa Xiao Yan mengatakan kata-kata seperti itu. Tetapi untuk beberapa alasan, tiba-tiba firasat buruk muncul secara bertahap. Tidak mungkin, tidak mungkin, hanya ada puncak tertinggi yang abadi di depannya, dan tidak ada gelombang sama sekali. Xiao Yan memandang Feng Huangtian, dan melanjutkan, karena namaku Xiao Yan, dan aku adalah satu-satunya Doudi di benua Douqi selama ribuan tahun. Namun, ada penjelasan lain, aku berada di benua Douqi, api mendominasi. Petik 2. Kekuatanku sendiri mungkin tidak dapat melukai Mianxia sedikit pun, tetapi jika aku mendominasi semua api di benua Douqi, maka aku tidak percaya bahwa Mianxia tidak akan terluka. Xiao Yan menatap Feng Huangtian, dan matanya secara bertahap menjadi lebih tajam bangun. Kekuatan jiwa yang sangat besar berpusat pada Xiao Yan dan menyebar ke seluruh benua Douqi, dan hiruk-pikuk seluruh benua Douqi berangsur-angsur menjadi tenang karena peredaan kekuatan jiwa ini. Saya Xiao Yan, Kaisar Yan, penguasa benua Douqi. Musuh asing sedang menyerang, dan sulit bagi saya untuk melawan dengan kekuatan saya sendiri. Hari ini, saya memerintahkan semua api di langit, dan itu adalah perintah saya. Petik 2. Suara Xiao Yan bergema di seluruh benua Douqi, dan seluruh benua Douqi benar-benar meletus karenanya. Dalam kehampaan, bola api muncul dari sekitar Xiao Yan dan mengelilingi Xiao Yan. Melihat bola api di samping Xiao Yan, Feng Huangtian mengungkapkan sedikit penghinaan dan berkata, Tuan dari semua api. Itu saja, cahaya butiran beras ingin bersinar seperti Hao Wei, itu angan-angan. Kelompok api terbang dari dekat, mengelilingi Xiao Yan. Tidak lama kemudian, ada kumpulan api yang mengelilingi Xiao Yan, tapi cahaya dari api ini sangat lemah sehingga tidak layak disebut sama sekali. Ketika Feng Huangtian meninggalkan pengadilan suci penciptaan, seseorang mengingatkan Feng Huangtian bahwa Xiao Yan memiliki teknik pengendalian api yang sangat kuat, dan dia memiliki banyak jenis api surgawi, jadi dia tidak boleh diremehkan. Namun, Phoenix Sky tidak mempedulikan hal ini. Karena godaan barusan, dia kurang lebih memahami detail Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah memanggil begitu banyak butiran beras sekarang, apa yang bisa diubah? Xiao Yan memandang Feng Huang dan berkata, Senior, apakah Anda pernah mendengar pepatah bahwa satu percikan api dapat menyalakan api padang rumput? Bahkan nyala api kecil sudah cukup untuk menyalakan api padang rumput. Saya pikir setiap kumpulan api di benua Douqi harus menunggu kesempatan ini. Feng Huangtian memandang Xiao Yan, kekuatan jiwanya sedikit berfluktuasi, dan dia bergerak ke sekeliling untuk mendeteksi. Saat berikutnya, ekspresi Feng Huangtian benar-benar berubah. Benua Douqi, kota suci Jiama, sekarang mengadakan pertemuan apoteker yang sangat terhormat di sini. Kaisar Yan ada di sini pada awalnya, menunjukkan kecemerlangannya sebagai seorang apoteker. Pada saat ini, ribuan api berkobar di panggung kompetisi, tetapi saat berikutnya, semua api di tangan semua alkemis menghilang. Bahkan api yang semula digunakan untuk penerangan menghilang sama sekali, dan kegelapan menyelimuti tempat itu. Universitas Kanaan, halaman dalam dan halaman luar, sebagai sekolah nomor 1 di benua Douqi, ada banyak alkemis di Akademi Kanaan, dan alkemis ini memiliki apinya sendiri. Meskipun api ini jauh lebih rendah dari api aneh yang ada dalam legenda, ada banyak api yang berasal dari api binatang tingkat tinggi. Namun, pada saat ini, semua nyala api tidak terkendali, dan semua jenis nyala api terbang menuju langit Universitas Kanaan. Benua Douqi, kota suci Zhongzhou, sebagai panggung mulia di mana setiap apoteker di benua Douqi ingin menunjukkan dirinya. Pertemuan alkimia tahun ini telah menarik perhatian banyak apoteker tingkat tinggi, bahkan para tetua dari aliansi pemerintah saat ini. Tetua Danta muncul di pertemuan Dan Hui. Awalnya, para alkemis muda berencana untuk menunjukkan diri mereka dengan baik, tetapi ketika mereka mengorbankan api, semua api lepas kendali dan terbang menjauh dari tubuh mereka. Bahkan nyala api di tangan para tetua Danta benar-benar di luar kendali, dan semua nyala api terbang ke kejauhan secara bersamaan. Di benua Douqi, nyala api ke segala arah kehilangan kendali tuannya hampir pada saat yang sama, naik ke langit satu demi satu, dan terbang ke kejauhan. Nyala api yang awalnya tidak dimiliki hanya menyala dengan tenang, tetapi pada saat ini, tampaknya telah menerima panggilan, dan meninggalkan wilayahnya sendiri dan terbang ke kejauhan. Api berwarna-warni lewat, dan seluruh benua Douqi diliputi kegelapan pada saat ini. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang mengeluh karena hilangnya api, dan tidak ada yang tertekan oleh kegelapan jangka pendek.
Semua orang berdoa dalam hati, berharap nyala api mereka dapat membantu tuan itu dan mengalahkan musuh asing. Nyala api terbang, dan yang tertinggal hanyalah kegelapan. Pada saat ini, gugusan api mengelilingi Xiao Yan di langit di atas Akademi Canaan, memancarkan cahaya redupnya sendiri. Nyala api ini memandang Xiao Yan, seolah-olah mereka memiliki kebijaksanaan mereka sendiri, sangat lucu. Ketika Feng Huangtian merasakan pemandangan ini, untuk beberapa alasan, rasa tidak nyaman perlahan-lahan muncul di hatinya. Dendam di tangannya juga berangsur-angsur muncul, dan ada niat samar untuk bergerak. Yang mulia tidak ingin melanggar perjanjian kita sebelumnya. Xiao Yan memandang Feng Huangtian sambil tersenyum dan berkata, namun, bukan apa-apa. Siapa yang bisa tumbuh sampai langkah ini, siapa yang tidak melanggarnya? Janji. Feng Huangtian memelototi Xiao Yan, dan dendam di tangannya berangsur-angsur muncul, dan berkata kepada Xiao Yan, cahaya butiran beras hanyalah cahaya butiran beras, kamu tidak dapat mengubah apapun. Bahkan jika kamu benar-benar mengendalikan Wan Hu, itu masih tidak sama. Lawanku. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, dia merentangkan tangannya dan berkata, karena itu masalahnya, mari kita lihat, seberapa kuat cahaya butiran beras. Surga dan bumi 10.000 api, dengarkan perintahku, dan bantu aku menjadi kaisar Yan. Xiao Yan memandang Feng Huangtian, dan perlahan menjadi murung, dan mengucapkan kalimat ini dengan sedikit keagungan. Dan ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, api kacau yang mengelilingi Xiao Yan berangsur-angsur berubah, dan patung api besar secara bertahap muncul di belakang Xiao Yan. Ini adalah tubuh Doudi yang muncul saat Xiao Yan menjadi Doudi, tapi yang digunakan Xiao Yan saat itu adalah bentuk kental dari semua api yang berbeda. Berbeda dari waktu itu, Xiao Yan yang menyala-nyala sekarang mengumpulkan semua api benua Douqi. Semua api berkumpul di sini di seluruh benua Douqi. Kecuali tubuh yang menyala ini menerangi sekitarnya, sisa benua Douqi diselimuti kegelapan. Cahaya matahari tidak dapat menyinari benua Douqi saat ini. Melihat versi yang diperbesar dari api, Xiao Yan, di belakang Xiao Yan, Feng Huangtian juga merasakan sedikit ancaman. Api itu mengandung semua api di benua Douqi. Apakah orang ini benar-benar melakukannya? Ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, dia menunjukkan sedikit senyum dan berkata, terima kasih senior telah memberi saya waktu. Kalau begitu, mari kita coba trik kedua. Xiao Yan sedikit mengangkat tangan kanannya, dan versi Xiao Yan yang diperbesar yang segera diulurkan oleh Xiao Yan juga berangsur-angsur menyusut, lalu berjalan menuju Xiao Yan sedikit demi sedikit, lalu perlahan menyatu dengan tubuh Xiao Yan, tubuh. Pada saat ini, aura Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan saat nyala api memasuki tubuh Xiao Yan, seluruh benua Douqi benar-benar jatuh ke dalam kegelapan total. Hanya di sekitar Xiao Yan ada jejak cahaya gelap yang keluar. Itu milik kegelapan, satu percikan api. Meskipun penglihatannya menjadi lebih gelap, kemampuan persepsi Feng Huangtian tidak menurun, dan matanya berangsur-angsur menjadi serius. Kali ini, mungkin itu benar-benar bisa mengancamnya. Pada saat ini, di atas benua Douqi, sosok-sosok memandangi benua Douqi yang gelap dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti ini. Meskipun perlawanan sengit juga muncul di dua benua sebelumnya, ada juga orang-orang dari benua itu yang ingin membalikkan keadaan. Tetapi menghadapi kekuatan yang kuat, orang-orang itu adalah tidak lebih dari belalang sembah dan gerobak. Hanya saja benua Douqi di depan mereka lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Apalagi fenomena di depan mereka ini membuat banyak orang merasakan tekanan. Benar-benar gila bahwa semua api di benua telah bergabung ke dalam tubuhnya. Bukankah dia takut langsung ditelan oleh api dan mati? Seorang pria yang kuat melihat ke arah Xiao Yan, dan ada sinar di matanya. Betapa ngeri. Meskipun benua di depan kita tidak bisa dibandingkan dengan benua kejadian, tetapi semua api di benua berkumpul pada satu orang, itu terlalu mengejutkan. Serangkaian sosok menatap Xiao Yan dengan sedikit ketakutan. Setelah memaksa seseorang ke titik ini, seperti yang diharapkan, hal gila apapun bisa dilakukan. Namun, segera orang-orang ini secara bertahap menjadi tenang. Belum lagi apakah Xiao Yan dapat memadukan kekuatan ini. Bahkan jika Xiao Yan benar-benar dapat memadukan kekuatan ini, bagaimanapun juga kekuatan itu masih milik kekuatan eksternal. Orang di depan Xiao Yan adalah orang kuat kuno yang nyata, orang kuat dewa perang di benua penciptaan, memiliki kekuatan melebihi orang biasa.
Pada saat ini, Feng Huangtian adalah yang paling dekat dengan Xiao Yan, dan dia dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tubuh Xiao Yan. Ketika sinar api terakhir memasuki tubuh Xiao Yan, paksaan yang mencengangkan terpancar dari Xiao Yan di depannya. Dalam waktu singkat, kekuatan Xiao Yan benar-benar mencapai level yang sama. Pertempuran dewa, jika Xiao Yan benar-benar langsung memurnikan semua api di tubuhnya, mungkin kekuatan Xiao Yan benar-benar bisa langsung masuk ke level dewa pertempuran. Namun, sangat tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk memurnikan semua api di tubuhnya. Api adalah salah satu faktor yang membuat benua bertahan. Begitu tidak ada nyala api, sebuah benua akan runtuh dengan cepat. Meskipun Xiao Yan memerintahkan semua api di dunia untuk digunakan olehnya, Feng Huangtian juga sangat jelas bahwa situasi Xiao Yan tidak akan bertahan lama. Bahkan, agar tidak mempengaruhi tatanan seluruh benua Douqi, Xiao Yan benar-benar dapat menggunakan kekuatan dewa perang hanya sekali. Setelah satu kali, kekuatan Xiao Yan akan cepat membusuk. Kalau tidak, bahkan jika dia melawan dirinya sendiri, seluruh benua pertempuran Qi akan runtuh sepenuhnya. Itu juga kehilangan arti melindunginya. Semua ini terjadi begitu saja dalam beberapa tarikan napas. Ketika memikirkan hal ini, Feng Huangtian juga secara bertahap mengungkapkan senyuman. Hanya ada satu kesempatan, meskipun Anda telah mencapai God of War, lalu kenapa? Ingin menyakitiku hanyalah mimpi. Setelah langkah ini, Xiao Yan membiarkan dirinya dibantai seperti terong yang dipukuli oleh Suang. Memikirkan hal ini, Feng Huangtian juga berangsur-angsur menjadi lebih panas, dan menatap Xiao Yan di depannya sambil tersenyum dan berkata, karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan yang sebenarnya. Lonceng Tianfeng. Feng Huangtian memandang Xiao Yan menunjukkan jejak kedinginan, lapisan energi pertempuran secara bertahap terpancar dari tubuh Feng Huangtian, dan bel besar secara bertahap membungkus tubuh Feng Huangtian sepenuhnya. Lonceng Tianfeng seperti lapisan baju besi yang tebal, menjaga langit Phoenix. Sekarang Xiao Yan telah setuju untuk melawan 3 jurus Xiao Yan tanpa cedera apapun, maka sebelum Xiao Yan menyelesaikan 3 jurus ini, Feng Huangtian tidak akan langsung menyerang Xiao Yan. Xiao Yan memandang Feng Huangtian di depannya, dan dengan cepat menjadi tenang, dan perlahan mulai membuat kekuatannya sendiri. Seperti yang diharapkan Feng Huangtian, Xiao Yan tahu betul bahwa dia hanya punya satu kesempatan. Jika setelah waktu ini, api benua Douqi tidak dikembalikan, maka seluruh benua akan runtuh dengan cepat. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin dilihat Xiao Yan, jika tidak, apa gunanya melindunginya sendiri. Xiao Yan memandang Feng Huangtian di depannya, dan seorang penguasa kuno jatuh ke tangan Xiao Yan. Penguasa kuno ini jelas adalah penguasa kuno Tianhuoheng, dan penguasa ini selalu mengikuti sisi Xiao Yan. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiao Yan, penguasa ini tampaknya secara bertahap memperoleh spiritualitas dan terus berkembang. Xiao Yan memegang penguasa kuno api surgawi abadi dengan kedua tangan, dan nyala api di tangan Xiao Yan secara bertahap menyebar dari tangan Xiao Yan ke penguasa kuno api surgawi abadi ini. Dalam sekejap, api warna-warni sudah naik di atas penguasa kuno ini. Nyala api memancar dari tubuh Tianhuo Hengguchi, dan mata Xiao Yan berangsur-angsur tertuju pada tubuh Feng Huangtian. Dipadatkan dengan energi pertempuran di daratan, semua harapan hidup dikumpulkan di satu kaki ini. Akhirnya, Xiao Yan merasakan momen ketika kekuatan di tubuhnya memadat, dan dia langsung menghentakkan kaki di tangannya ke arah langit Phoenix di depannya. Langkah kedua, Xiao Yan juga memiliki sedikit ketidakpedulian di wajahnya saat dia mengayunkan kaki ini ke bawah. Untuk waktu yang lama, di mata Dewa Pertarungan, alam bawah semacam ini adalah eksistensi yang dibiarkan dirusak oleh mereka. Namun, kali ini, Xiao Yan memberitahu mereka dengan jelas bahwa semut pun memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Ketika semua keinginan dikumpulkan bersama, itu dapat menghancurkan serangan siapapun dan mencapai secercah harapan itu. Kaki Xiao Yan tidak memiliki keterampilan apapun, dan tidak memiliki bel dan peluit, ia mendarat dengan kuat di lonceng Phoenix Surgawi Feng Huangtian. Dan ketika kaki ini jatuh, semua orang di benua Douqi berdoa dalam hati, karena langkah ini akan menentukan perintah semua orang di seluruh benua Douqi. Sebuah kaki yang tak terbendung langsung mengenai lonceng Tianfeng, dan lonceng Tianfeng tiba-tiba bergetar, dan seluruh benua Douqi menggemakan lonceng ini. Dan orang-orang di benua Douqi juga merasa gugup di bawah dering bel, lalu jatuh ke tanah. Meskipun pertempuran antara dua dewa pertempuran terjadi di langit saat ini,
Perbedaan kekuatan yang sangat besar masih membuat banyak orang tidak dapat menahannya. Di bawah keterkejutan ini, mereka secara bertahap pingsan. Penguasa kuno abadi Tianhuo menabrak lonceng Tianfeng, dan api yang menghanguskan juga menyala pada saat ini. Namun, lonceng Tianfeng itu berdiri di sana seperti gunung yang tak tergoyahkan. Meskipun serangan Xiao Yan sangat kuat, lonceng Tianfeng sepertinya tidak rusak. Pada saat ini, nyala api yang menyatu ke dalam tubuh Xiao Yan juga perlahan muncul pada saat ini, dan aura Xiao Yan juga perlahan melemah saat ini. Xiao Yan merasakan perubahan di tubuhnya, dan senyum masam muncul di sudut mulutnya, tapi Xiao Yan tidak terlalu menyesal. Memang penuh godaan untuk masuk ke Dewa Perang, tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa begitu dia melakukan ini, seluruh benua Douqi akan hancur total. Ada keuntungan dan kerugian dalam hidup, tetapi jika pengorbanan sebesar itu ditukar dengan kesempatan untuk menjadi dewa perang, Xiao Yan rela memilih untuk menyerah. Selain itu, melalui momen tadi, Xiao Yan secara bertahap memahami jejak arti sebenarnya dari dewa pertarungan. Mungkin metode ini dapat membuatnya mencapai dewa pertarungan dengan lancar. Garis-garis api terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian terbang menuju benua Douqi ke segala arah. Tiba-tiba, seperti kunang-kunang di malam yang gelap itu menyala sepanjang malam. Nyala api yang semula memiliki tuannya sendiri juga kembali ke tuannya saat ini. Tetapi dibandingkan dengan nyala api di awal, nyala api setelah kembali menjadi redup. Saya khawatir mereka perlu menggunakan semangat juang mereka untuk memelihara nyala api ini sebelum mereka bisa mendapatkan kembali kekuatan mereka kembali ke atas. Tentu saja, ada juga beberapa nyala api yang memiliki kekuatan sangat kecil, dan setelah kembali, perlahan-lahan memudar, dan dapat menghilang kapan saja, di mana saja. Namun, saat ini tidak ada yang memperhatikan hal ini. Yang ingin mereka ketahui adalah hasilnya. Apa hasil dari serangan ini yang mengumpulkan kekuatan semua orang di benua Douqi? Inilah yang paling ingin diketahui semua orang. Jika kali ini gagal, mungkin seluruh benua Douqi akan benar-benar berakhir. Pada saat ini, di Akademi Kanaan, Xiao Yu dan Hu Jia melihat jam besar di langit, dan hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak naik ke tenggorokan. Tidak mungkin, serangan mengerikan seperti itu masih gagal memecahkan waktu yang besar. Monster macam apa orang ini di depan Xiao Yan, yang sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Tangan Xiao Yu juga terkepal erat, menatap Xiao Yan dalam kehampaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdoa. Dan di atas Battle Key Kontinen, orang-orang kuat yang menonton adegan ini mau tidak mau menelan seteguk air liur. Serangan dari Xiao Yan barusan terlalu menakutkan, dan itu pasti telah mencapai tahap melawan dewa. Jika mereka menahan serangan dari Xiao Yan ini, mereka mungkin telah berubah menjadi mayat saat ini. Tidak, seharusnya tidak ada mayat. Namun, kekuatan Feng Huangtian terlalu menakutkan. Di bawah serangan seperti itu, bisakah dia aman dan sehat? Ketika Feng Ling menyaksikan adegan ini, ada jejak sarkasme di sudut mulutnya. Xiao Yan, kamu tidak hanya menindas yang lemah dengan yang kuat. Seranganmu sama sekali tidak berpengaruh pada leluhur. Berlutut dan bersujud dengan patuh, mungkin kamu bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Ketika Feng Ling melihat pemandangan ini, dia juga memiliki sedikit ekstasi di wajahnya, karena kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat dewa perang, dan rasa takutnya hilang sama sekali. Benar saja, itu adalah angan-angan untuk dewa pertempuran palsu untuk mengalahkan dewa pertempuran yang sebenarnya. Berisik, Xiao Yan memelototi Feng Ling, matanya agak dingin, dan ketika Feng Ling menatap Xiao Yan, untuk beberapa alasan, rasa dingin perlahan muncul. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah memudar saat ini, tapi untuk beberapa alasan, dia masih tidak bisa menahan rasa takut muncul. Feng Ling memandang Xiao Yan, mau tidak mau mengepalkan tinjunya, tetapi akhirnya menahan diri. Meskipun Xiao Yan terlihat sedikit lemah saat ini, Feng Ling tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa membunuh Xiao Yan. Feng Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tian Feng Zong di depannya, menunggu kemunculan dewa pertempuran klan Tian Feng kuno. Selama dewa pertempuran klan Tian Feng kuno muncul, dia ingin melihat betapa sombongnya Xiao Yan. Namun, meskipun Heavenly Phoenix Bell tidak bergerak sama sekali, untuk beberapa alasan, banyak orang kuat telah menangkap sesuatu. Lagi pula, serangan Xiao Yan telah berakhir untuk waktu yang lama saat ini. Logikanya, Phoenix Heaven seharusnya sudah mundur juga hari ini Feng Zong, tapi saya tidak tahu mengapa, hari ini Feng Zong tidak pernah bergerak. Xiao Yan memandang Tian Feng Bell di depannya, dan berkata dengan sedikit dingin di matanya, ini adalah kehendak seluruh benua Douqi.
Jika senior bersikeras menghancurkan benua Douki, bahkan jika jaringnya rusak, dia tidak akan pernah membiarkan benua Douki menderita kerusakan apapun. Pelanggaran. Ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, suara batuk ringan secara bertahap keluar dari lonceng Tianfeng, dan dengan munculnya suara ini, lonceng Tianfeng di depannya tiba-tiba berubah menjadi bintik debu dan menghilang. Pada saat ini, sesosok muncul di hadapan semua orang lagi, dan orang ini secara alami adalah Feng Huangtian. Feng Huangtian tidak banyak berubah, tapi ada luka bakar yang dalam di dadanya. Luka ini sangat jelas menyebar dari dada kiri ke perut, dan pakaian di depannya telah menghilang. Pada saat ini, Feng Huangtian tidak bisa menahan batuk, dan menekan semangat juang yang terus bergulir di tubuhnya. Pada saat ini, Feng Huangtian sedikit kesal, mengapa orang lain menerima tugas yang begitu mudah dan dengan mudah menyelesaikan penaklukan pesawat yang lebih rendah, dan orang yang dia hadapi adalah Xiao Yan, seorang cabul. Tetapi pada saat ini, orang-orang kuat melihat luka di tubuh Feng Huangtian yang tidak dapat disembuhkan lagi, dan ada keterkejutan di mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah dewa pertempuran klan Tianfeng kuno dengan pertahanan yang sangat kuat. Pada saat ini, ketika Feng Ling menyaksikan adegan ini, dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya, dan tidak bisa menahan untuk menggeram. Xiao Yan, cara tercela dan tak tahu malu apa yang kamu gunakan untuk menyakiti nenek moyang kita. Diam. Feng Huangtian memelototi Feng Ling saat ini, dan Feng Ling segera merasakan niat membunuh yang kuat. Meskipun Feng Huangtian memiliki luka di tubuhnya, tidak semua orang mengetahuinya. Tetapi ketika Feng Ling mengatakannya, semua orang langsung memahaminya. Dia, Feng Huangtian, dewa pertempuran klan Tianfeng kuno terluka di tangan Xiao Yan, betapa memalukannya dia. Pada saat ini, orang-orang kuat yang menonton adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut, tetapi mereka sedikit lebih menghormati Xiao Yan. Pada saat yang sama, saya sedikit senang. Untungnya, kali ini orang kuat dari klan Tianfeng kuno yang memimpin. Secara alami, benua Douki mendengar kata-kata Feng Ling, dan segera semua orang tersenyum, dan seluruh benua Douki meletus. Pada langkah kedua ini, Xiao Yan menang, dan benua Douki menang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.